atau digital culture. Jadi bagaimana teknologi digital itu mempengaruhi cara hidup kita, bagaimana kita berinteraksi dan berbudaya dalam kehidupan keseharian kita. Ya, contoh-contoh sederhananya itu misalnya dalam kita berkomunikasi melalui media sosial, itu bagaimana bahasa-bahasa digital yang kita pakai, misalnya ada emoji dan lain sebagainya. Nah, hal-hal yang itu sebenarnya itu budaya. Mungkin kita memberikan senyum atau apa yang itu contoh-contoh sederhana dari bagaimana budaya-budaya digital. Terus yang ketiga, etika digital. Itu penerapan norma, nilai etika ketika kita berinteraksi, dan ini menjadi penting karena menjadi tanggung jawab moral. Contohnya, mungkin kita tidak menyebarkan berita bohong ataupun ujaran kebencian, terus menghormati privasi orang lain, dan mungkin yang lebih penting juga menghargai hak cipta. Ya, ini mungkin yang beretika ini agak sulit ya, karena kan seringkali orang bilang kita kan di dunia maya itu, jadi ya sudahlah. Padahal ada ada pilar ataupun komponen yang memang harus kita taati. Dan yang keempat yang mungkin penting, sangat penting juga adalah keamanan digital. Jadi bagaimana kita melindungi diri kita sendiri itu dan data-data pribadi kita dari berbagai ancaman cyber, peretasan, penipuan online ya, saat ini banyak sekali. Ya, mungkin secara sederhana di gawai kita ataupun di platform atau media sosial kita mungkin lebih sering mengganti kata sandi atau password ya, itu salah satu yang kita secara bisa melindungi akun-akun pribadi kita. Iya. Jadi ini pilar-pilar yang perlu dipatuhi ya, dipahami oleh masyarakat luas seperti itu ya, Ibu Sinta. Tentu ada cara sederhana nih Bu yang dapat dilakukan masyarakat bagaimana untuk bisa mengenali dan juga menghindari hoax atau informasi palsu nih. Ya, jadi hoax atau informasi palsu ini memang banyak sekali di dunia maya, karena apalagi kalau kita dengan mudahnya memforward atau membagikan atau men-share-nya, nah itu akan bergeraknya cepat sekali. Ya, jadi mungkin ada beberapa cara sederhana sih sebenarnya kalau misalnya kita mendapatkan ada berita yang mungkin kita meragukan kebenarannya. Mungkin yang pertama kita bisa mengecek dulu sebelum kita memforward. Kan biasanya berita itu kan di-share dan di-forward banyak kali gitu, hampir ribuan kali. Nah, mungkin kita bisa mengecek dulu sebelum kita ini. Iya, biasanya jadi, kalau judulnya menarik langsung di-share begitu ya, tanpa membaca. Langsung di-share. Jadi ada yang menyebutnya atau ada istilahnya bahwa saring sebelum sharing. Kita menyaring dulu apakah benar atau tidak berita ini sebelum kita men-share. Ya. Baik, Ibu, selain masyarakat luas tentu ada peran keluarga dan juga sekolah ya. Dan ini sejauh mana nih Bu dalam membangun budidaya literasi digital sejak dini yang perlu dilakukan oleh keluarga, orang tua dan juga sekolah-sekolah di dunia pendidikan nih Bu? Iya, baik. Kalau kita berbicara tentang anak-anak sekolah ya, anak-anak didik kita memang mereka lahir di zaman yang memang sudah melek teknologi. Jadi mereka termasuk kelompok masyarakat. Jadi anak-anak sekolah itu termasuk mulai dari tingkat sekarang PAUD sudah pegang, bahkan umur berapa tahun tuh sudah memegang gawai gitu. Jadi peran keluarga menjadi sangat penting. Jadi di dalam mungkin keseharian di rumah, di lingkungan keluarga, memanfaatkan perangkat-perangkat
teknologi digital itu menjadi tanggung jawab orang tua. Bagaimana dalam pengawasan. Jadi orang tua mungkin lebih harus mengawasi anak-anak dalam menggunakan Gawai ya. gawai ataupun perangkat-perangkat apapun itu. Ya, begitu juga mengawasi anak-anaknya dalam bermedia sosial menggunakan platform-platform digital. Karena memang sekarang banyak sekali yang kita sebut cyberbullying. Cyberbullying yang cukup berkembang cukup pesat ya, terutama di kalangan anak-anak sekolah. Anak sekolah. Jadi kami di Dinas Kominfo sendiri sebenarnya sudah dari beberapa tahun yang lalu kita selalu mengadakan sosialisasi terkait cyberbullying ini atau penggunaan internet sehat di sekolah-sekolah. Ya, kami sudah mulai dengan sekolah menengah pertama. Jadi ada beberapa sekolah. Tahun ini juga ada lagi, sehingga itu merupakan salah satu cara dari kami Dinas Kominfo bagaimana meminimalkan cyberbullying yang ada di dunia digital. Atau adakah data yang di-update ya dari Kominfo sendiri terkait dengan cyberbullying yang menyerang di media sosial seperti itu, Bu? Untuk saat ini kami belum mendatanya itu secara pasti ya, tetapi ada sepertinya ada. Kami tidak mendata itu secara pasti, tetapi itu ada karena cyberbullying ini kan ataupun media sosial ini kan dia tidak terbatas ruang ya, sehingga bisa saja dan kapan saja itu bisa terjadi di ruang-ruang digital. Baik, selain program sosialisasi, ada kegiatan lain, Bu, dari Kominfo sendiri untuk melakukan literasi digital di sekolah-sekolah atau di masyarakat pada umumnya? Ya, kalau di masyarakat selain itu ya sosialisasi, kalau di masyarakat sendiri ya kami di minggu lalu itu kita melakukan sosialisasi dan BIMTEK. Kebetulan dari Dinas Kominfo Provinsi itu melakukan BIMTEK untuk pembentukan kelompok komunitas informasi masyarakat, itu khususnya di Kecamatan Ende Timur. Nah, memang untuk Kabupaten Ende kita belum membentuk itu, tetapi sebenarnya dalam perjalanan itu kita sudah ada sebenarnya. Jadi kelompok komunitas informasi masyarakat atau yang kita sebut KIM, KIM itu sebenarnya salah satu tujuannya adalah untuk pertama menangkal hoax, yang kedua kelompok-kelompok masyarakat itu bisa menggunakan ruang-ruang digital atau menggunakan platform digital untuk meningkatkan pendapatan melalui UMKM ya di kelompok-kelompok masyarakat seperti itu. Baik, dan jadi silakan, Bu. Ya, itu kelompok informasi komunitas informasi masyarakat yang mungkin ke depan akan kita bentuk juga di kecamatan-kecamatan. Ya, kelompok-kelompok itu ada di setiap kelurahan. Jadi kelompok itu pertama bukan saja untuk menangkal hoax ya dari akar rumput, tetapi juga bisa menyebarkan informasi-informasi terkait informasi pemerintahan ya. Tentunya informasi yang benar ya, atau menerjemahkan itu sehingga bisa dipahami oleh masyarakat. Baik, oke, nanti ditunggu ya, Bu, untuk program-programnya, untuk informasi terkait dengan perkembangan potensi daerah ya, untuk masyarakat Kabupaten Ende. Baik, Bu Sinta, ya kita kembali ke dunia pendidikan ya, tadi menekankan cyberbullying ya, dan ini menjadi tips yang baik ya untuk anak-anak didik ini seperti apa nih, Bu, dalam menggunakan media sosial? Iya, jadi sebenarnya tips-tipsnya sama ya. Jadi kalau anak-anak sekolah itu kan mereka mungkin kalau di
rumah ya dalam pengawasan orang tua, tapi di sekolah itu dalam pengawasan para guru. Ya, bagaimana mengawasi mereka menggunakan berbagai perangkat digital ya untuk kepentingan. Kalau anak sekolah pastilah menggunakan itu untuk kepentingan pembelajarannya, mendapatkan informasi untuk kepentingan pembelajaran. Karena memang sekarang anak-anak sekolah itu sepertinya lebih percaya ini ya, lebih percaya ke Google daripada mereka membaca buku. Itu yang kelihatannya seperti itu. Mereka lebih ya percaya Google daripada membaca buku. Nah, jadi literasi digital ini menjadi penting karena ketika mereka membaca buku, mungkin saat ini mereka susah sekali membuka buku dan membaca, tetapi bagaimana kita ke depannya, dan ini kami sudah sebenarnya akan bekerja sama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk membuat perpustakaan online. Baik. Iya. Oke, ini gebrakan luar biasa ya untuk Kabupaten ND ya Bu ya. Iya, itu yang ke depannya. Kebetulan saya sudah berkomunikasi dan Pak Kadisnya sudah berkomunikasi dengan kami. Jadi kami membantu itu untuk perpustakaan online. Sehingga di mana saja mereka tidak perlu membawa buku yang tebal-tebal, tetapi dengan gawainya saja mereka sudah bisa membaca buku. Baik, oke. Baik, Bu Sinta, kita juga undang pendengar ya untuk bisa bergabung bersama kita di siang hari ini di acara Literasi Digital. Silakan pendengar RRI, kami buka line interaksi di 0821 4451 1957 untuk line teleponnya, dan line WhatsApp di 0821 387888786. Ibu Sinta, kita jeda sejenak, kita kembali menikmati ya lagu yang akan saya hadirkan untuk menghibur ya kita semua yang lagi setia dengan berbagai aktivitasnya. Oke. Baik pendengar, tetap bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Ngoceh sini, sebar-sebar benci, emosi ambisi. Gak mutu, semua gak mutu. Buat apa mencaci, harus toleransi. Buat apa memaki, kita semua saudara. Kita lawan virus hoax. Kita lawan, come on. Kita lawan virus hoax. Kita lawan, come on. Ngoceh-ngoceh sana, ngoceh-ngoceh sini, sebar-sebar benci, emosi ambisi. Gak bener, semua gak bener. Buat apa mencaci, harus toleransi. Buat apa memaki, kita semua saudara. Kita lawan virus hoax. Kita lawan, come on.
Weh, sini dulu. Kenapa? Apaan tuh? Ini dulu, rapat dulu. Gosip. Ini tengok ini, ha. Apa tuh? Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik. Siapa ya? Hah? Masa sih? Iya, tapi kok aku nengok di TV itu nggak ada ya? Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tahu. Makanya jangan sampai kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula. Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total. Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak. Anda masih mendengarkan acara Literasi Digital Pro 1 RRI ND. .5 MHz, AM 783 kHz, program satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar RRI, kita masih di acara Literasi Digital dengan topik literasi digital untuk masyarakat cerdas di era informasi. Dan masih bersama kita siang hari ini pendengar ada Ibu Maria Yasinta Wongasare STMSC sebagai Kepala Dinas Kominfo Kabupaten ND. Ibu Sinta. Iya, halo. Ya, oke, baik. Ibu Sinta, ini juga sudah ada yang bergabung ya siang hari ini. Saya bacakan dari Pak Darius yang ada di luar kota ya. Ini tidak disebutkan dari luar kota mana nih. Selamat siang Ibu Kadis. Menarik sekali perbincangan siang hari ini. Tadi Ibu menjelaskan bahwa ada sosialisasi dari Kominfo untuk masyarakat luas. Nah, bagaimana dengan kami yang ada di daerah pedesaan? Apakah juga ada sosialisasi tersebut? Terima kasih. Oke, Ibu Sinta, ini dari Pak Darius, silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Darius atas tanggapannya, sudah mendengarkan bincang-bincang kita siang hari ini. Saya mungkin menjawabnya seperti ini ya, bahwa tadi saya sampaikan terkait kelompok komunitas informasi masyarakat. Ya, memang komunitas informasi masyarakat ini menjadi penting dan kami merencanakan itu untuk membentuknya di setiap desa dan kelurahan. Yang bisa bisa masyarakat di akar rumput ya di pedesaan, dan juga bisa juga untuk komunitas ini bisa juga untuk menangkal berita-berita bohong atau hoax yang beredar, sehingga tidak mudah berita hoax itu sampai kepada masyarakat kita. Ya, jadi itu akan kedepannya di desa juga akan kita membentuk komunitas informasi masyarakat atau KIM. Baik. Oke, jadi mudah ya untuk Pak Darius untuk bisa mengakses ya informasi yang baik. Tentu sudah disampaikan bahwa nanti akan dibentuk KIM seperti itu ya di desa dan kelurahan. Ya, jadi ditunggu saja ya. Oke Pak Darius ya, kita tunggu gebrakannya dari Dinas Kominfo ya untuk masyarakat Kabupaten ND. Nah, sejauh ini Ibu Sinta, apa yang menjadi dampak positif yang bisa dirasakan masyarakat jika memiliki literasi digital yang baik nih Bu? Ya, jadi dampak positif itu ada beberapa ya. Ketika kita memiliki literasi digital yang baik, itu tentu saja bahwa kita semakin cerdas dalam bermedia sosial. Itu pertama, kita tidak mudah terpancing kalau oleh berita-berita hoax atau berita bohong, dan juga bisa meningkatkan saat ini banyak sekali yang kita bisa meningkatkan kemampuan kemampuan personal melalui ruang-ruang digital, melalui platform digital,
dengan membuat konten-konten yang juga bisa menghasilkan. Baik. Dan juga yang sangat penting itu bagaimana kita bisa mempunyai kemampuan untuk memasarkan produk-produk yang kita miliki untuk menghasilkan pendapatan bagi masyarakat. Ya, itu Oke. mungkin beberapa dampak positif dan kita kapan saja kita bisa mengakses informasi, tentunya informasi yang benar ya, seperti itu. Baik, Di mana apakah saja kita berada, hanya bermodalkan gawai dan internet tentunya. Kita harus punya internet. Sama saja kita punya gawai, kalau kita tidak punya internet, kita internet? tidak bisa Mengap mengakses semua informasi itu. Baik, apakah ada contoh praktek yang baik atau program literasi digital yang berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat nih, Bu? Iya, program yang baik dalam literasi digital ini. Jadi kami sekarang ini kan masih gencar-gencarnya untuk literasi digital ya. Jadi bukan saja ke masyarakat, kami di kalangan ASN juga itu dengan melakukan sosialisasi, itu menggunakan beberapa narasumber yang kita ajak untuk bagaimana kami sebagai ASN itu menggunakan teknologi digital. Ya, itu yang sudah kita lakukan ya. Begitu juga seperti saya sampaikan tadi, di kalangan para peserta didik juga, anak-anak sekolah, kita tetap dan terus-menerus melakukan sosialisasi ya untuk literasi digital ini, sehingga dalam menggunakan teknologi informasi komunikasi itu kita bisa menggunakannya dengan bertanggung jawab, dengan aman, dan tentunya kita bisa berinteraksi secara baik ya. Seperti itu. Baik, ini satu lagi Bu Sinta ya, dari Pak Arka yang ada di sekitaran Riau Utara. Ini bagaimana dengan blank spot yang ada di beberapa daerah terpencil ini belum teratasi, bagaimana Bu? Oke. Ini langsung saja dijawab ya Bu, ini keluhan dari masyarakat nih Bu, silakan. Iya, baik Pak Arka di utara ya, Iya, di Riau Utara. iya, di wilayah utara Kabupaten Ende. Memang kita di Kabupaten Ende ini masih ada beberapa spot-spot yang memang masih blank, kita sebut blank spot ya, yang belum terakses internet ya. Kalau untuk secara umumnya di semua desa itu sebenarnya sudah ada, tetapi kita sebutnya masih minim sinyal gitu. Sudah ada beberapa BTS yang dibangun oleh pihak bakti Kemenkomdigi, tetapi itu juga kapasitasnya masih sedikit, masih untuk telepon biasa ya, bukan untuk berinternet. Terus masih ada beberapa, misalnya di satu desa itu masih ada beberapa tempat yang memang sama sekali tidak bisa terakses atau blank spot. Nah, saat ini kami sedang mengupayakan dan juga memfasilitasi desa-desa, ya desa-desa sampai di desa yang terpencil, untuk kita karena kesulitan ya di desa-desa yang terpencil ini, kita mengusulkan untuk menggunakan internet satelit. Ya, internet satelit itu yang kalau sekarang dikenal dengan namanya Starlink kalau alatnya itu, ya internet satelit. Ya, jadi dia menggunakan satelit ya internetnya, karena memang untuk desa-desa itu belum ada jaringan fiber optik seperti yang sekarang kalau pihak ketiga yang menyediakan itu seperti Telkom dan lain-lain ya. Jadi memang kita kesulitan, tetapi itu tetap kami fasilitasi. Ada beberapa desa yang sudah menggunakan Starlink. Jadi silahkan bapak-bapak desa bisa datang ke kantor Kominfo dan kami bisa memfasilitasi itu. Ya, tentunya kita bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan juga ini atas sebenarnya ini adalah visi dan misi atau program strategisnya Bapak Bupati ya, untuk membuat Kabupaten Ende ini sampai ke desa-desa itu harus infrastruktur jaringan internetnya itu harus bisa terpenuhi semua. Dan ini menjadi PR bagi kami ya.
ya Oke, pribadi baik. kami. Ya. Baik ya, semoga bisa terjawab ya Pak Arka. Ini kayaknya langsung ya dengan Ibu Kepala Kominfo ya. Karena sedikit di luar topik kita, tetapi bisa terjawab begitu ya. Ya apa yang dinantikan selama ini. Baik Bu, di menit yang terakhir apa yang menjadi pesan Ibu bagi masyarakat agar tetap cerdas dan juga bijak dalam menggunakan teknologi digital ini, Bu? Oke, baik. Jadi masyarakat yang saat ini lagi mendengarkan RRI, ya kita berbicara tentang literasi digital, itu sebenarnya sama dengan kita membaca buku sebenarnya. Kita membaca buku, tentunya kalau di dalam dengan literasi digital itu kita membacanya di dunia maya. Sedangkan kalau literasi yang membaca buku itu kita memegang itu hard copy-nya gitu. Tapi ini kita dengan soft copy, sehingga mari kita pandai-pandai untuk bisa menggunakan teknologi ini secara cerdas ya. Jadi kita tidak mudah terpengaruh oleh berita-berita bohong. Terus kita juga tidak mudah untuk mempercayai berita-berita atau tawaran-tawaran ya yang saat ini berkembang begitu pesat, dan itu yang akan merugikan diri kita sendiri. Jadi ketika ada berita-berita, kita tidak mudah men-share-nya, tetapi kita harus mengecek kebenarannya. Ya, kalau untuk anak didik ya, peserta didik yang saat ini tadi kita sempat sampaikan juga terkait cyberbullying yang memang saat ini ramai sekali ya. Itu bentuk-bentuknya itu seperti menghina, mengejek ya, memfitnah atau membagikan apapun itu ya, hal-hal pribadi tanpa izin, terus mengirimkan pesan-pesan yang mungkin ancaman dan lain sebagainya. Dan saat ini juga ada akun-akun palsu. Nah, mungkin hal-hal itu menjadi peran kita bersama ya. Jadi bukan cuman kami Dinas Kominfo, tapi juga ada peran keluarga. Mari kita sama-sama, Bapak Ibu yang memiliki anak-anak, terus juga para pendidik di sekolah ya. Mari kita lindungi anak-anak kita dari cyberbullying. Saya rasa ini penting karena kita berbicara tentang literasi digital ini sebenarnya tidak hanya ketika kita dewasa ya. Jadi kita harus dari kalangan anak-anak, kelompok masyarakat, khususnya kelompok masyarakat tuh anak-anak yang memang lahir di era yang teknologi digitalnya sudah mapan. Jadi kita tidak bisa lagi bilang, wah kok mereka main HP terus ya. Itu memang dunianya mereka. Saat ini memang bagiannya mereka. Kalau kita lahir di era yang peralihan gitu. Kita baru mulai belajar, mereka punya ketergantungan yang tinggi sekali gitu. Satu hari tanpa internet itu rasanya bagaimana, itu menjadi kebutuhan pokok bagi anak didik. Jadi mari kita sama-sama untuk mengawasi itu sehingga kita menjadi masyarakat yang cerdas di era teknologi informasi atau di era informasi digital. Kita tidak mudah terbawa arus. Baik. Mungkin itu. Baik, terima kasih banyak untuk Ibu Sinta yang sudah berbagi informasi ya di siang hari ini terkait dengan literasi digital ya. Terima kasih Ibu, semoga apa yang disampaikan dapat sama-sama dapat menginspirasikan kita semua ya untuk menjadi masyarakat yang cerdas dan bijak di era informasi. Selamat siang Ibu, selamat melanjutkan aktivitasnya. Oke, baik, selamat siang, terima kasih. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Baik. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, baru saja kita bersama Ibu Maria Yasinta Wongasare STMSC sebagai Kepala Kominfo Kabupaten ND, dan dari perbincangan hari ini kita belajar bahwa literasi digital bukan sekedar kemampuan kita menggunakan gawai ya, tetapi tentang bagaimana kita berpikir kritis, memilah informasi, serta memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang bermanfaat. Terima kasih
kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda di acara Literasi Digital. Untuk edisi siang hari ini kita akan jumpa lagi di lain kesempatan dengan topik yang berbeda. Saya Christine Senda undur diri dalam acara Literasi Digital. Tetap bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.